Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengukur besaran ppm atau TDS dari sebuah hormon tanaman. Hormon tanaman itu sudah banyak beredar di pasaran. Ada yang menjual dalam bentuk 1000 ppm dan lain sebagainya ya. Ada beberapa ppm yang dijual ya. Nanti kita akan mengukur apakah hormon yang dijual itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Dan kita akan mengukurnya dengan TDS meter ya, atau ppm meter. Seperti ini alatnya, saya menggunakan TDS dengan kualitas ya menurut saya sih sudah lebih dari standar, dan biasanya kan orang ukurnya pakai yang harganya murah-murah itu ya, tapi ini lumayan lah buat kelas lab sudah masuk nih. Pertama-tama saya akan mencoba hormon yang paling sering digunakan oleh orang ya, yaitu hormon giberelin. Seperti ini ya hormonnya. Kita masukkan ya, ini besarannya adalah 1000 ppm ya. Saya menggunakan TDS meter. Dinyalakan dulu. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam wadah ini dan lihat sampai dia stabil ya penunjukannya. Dan saat ini terbacanya berapa ppm? 127. Oke, 127 ya, sudah stabil. Dan apakah ini tidak valid untuk hormon yang kita beli? Sedangkan yang kita beli itu adalah 1000 ppm. Atau mungkin alatnya yang error. Padahal ini TDS meternya sudah kualitas lab ya. Dan ini nanti saya akan jelaskan mengapa. Tadi kita sudah melihat bahwa hormon giberelin yang 1000 ppm terbaca di ppm meter atau TDS meter 127 ppm. Anggaplah alat itu benar ya. Jadi ini yang tidak benar. Kita anggap dulu kayak gitu ya. Kita akan membuat skema hormon ini. Kita akan tambahkan air ya. 2 kali lipatnya. Artinya harusnya ppm-nya sekitar 60-an ya. Karena sudah ditambahkan air ya. Nah kita lihat apakah ppm-nya itu berkurang setelah ditambahkan air. Ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jumlah airnya sudah lebih banyak daripada hormonnya, mungkin 2 kali lipatnya. Seharusnya ini sekitar 40-an lah ya, kalau emang ini valid ya untuk TDS meternya. Kita coba masukkan lagi berapa ppm dia. Dibiarkan sampai dia stabil. Tolong dibaca, Mas. 116. 116. Nah, dari pembacaan ini, Anda merasa aneh atau enggak? Tentu saja aneh ya. Kenapa bukannya terbaca 40 atau 50 lah paling tinggi? Tapi ini adalah 116 ya? Iya. 116. Saya akan coba hormon lain ya. Kita coba ya yang CPPU ya. CPPU kita masukkan ke wadah. Kemudian kita ukur menggunakan TDS meter atau ppm meter. Kita biarkan sampai pembacaannya berhenti. Berapa ppm? Tolong dibaca. 26. 26. Kaget kan? Jualannya itu 1000 ppm. Tapi yang terbacanya itu 26 ppm. Kita akan mengulang dengan pola yang tadi ya. Kita masukkan air ya. Di sini. Air putih. Kurang lebih 2 kali lipatnya. Artinya pembacanya harusnya sekitar 13 ppm ya. 13 ppm. Sekarang kita coba masukkan ppm meternya. Berapakah yang dibaca? Oh ya, diaduk dulu ya. Terus kita tunggu sampai pembacanya berhenti. Tolong dibaca Mas, berapa? 55. 55. Gimana, Anda kaget nggak? Dari 26 tadi ya, seharusnya ditambah air menjadi 13, ini jadi 55 teman-teman. Coba teman-teman pikirkan, ini aneh kan? Sekarang teman-teman coba Google, apa itu TDS? Total dissolved solid ya, atau besarnya benda solid yang terlarut di dalam air. ppm juga sama, part per million, itu larutnya harus di dalam air. Sedangkan hormon yang tadi kita tes atau kita uji, itu pelarutnya bukan air murni. Akibatnya pembacaannya error dan tidak mungkin dibaca oleh ppm meter atau TDS meter, walaupun alatnya ini sudah sekelas
untuk lab. Apalagi kalau bacanya pakai TDS yang sangat rendah kualitasnya, itu pasti akan memperparah pembacaannya. Intinya untuk ppm hormon-hormon yang pelarutnya bukan air murni itu tidak akan bisa terbaca normal. Contohnya tadi CPPU yang dari 26 seharusnya kan turun kalau tambah air. Ini malah naik, kan aneh ya. Saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan TDS meter atau ppm meter ini sebagaimana mestinya ya. Kita coba siapkan dulu wadah. Kita isi dengan air bersih atau air yang dari kamar mandi. Kemudian kita masukkan pupuk ya. Sini ada pupuk NPK. Kita pakai segini ya. Diharapkan sih nanti jadinya sekitar 1000 ppm, tapi nggak tahu ya karena saya tidak menggunakan alat timbangan digital ini, mungkin aja bisa meleset ya. Lalu kita aduk sampai semuanya larut ya. Selanjutnya kita ukur menggunakan ppm meter atau TDS meter ini. Kita lihat berapa ppm dia. Setelah kita ukur ternyata besarnya sampai 2800-an ya. Nah, nggak apa-apa. Kita akan membuktikan apakah ini benar penggunanya atau enggak ya. Kita tambahkan air sejumlah dari larutan ini ya. Seharusnya kalau kita tambah sejumlah larutannya, ppm-nya turun jadi sekitar 1400-an ya. Kalau hormon tadi kan ada yang malah naik ya ditambahin air ya. Atau mungkin tadi ada yang turun sedikit padahal airnya 2 kali lipatnya, itu kan error pembacanya ya. Yang ini pakai air, apakah error ya kalau kita tambahkan air ya. Harusnya sekitar di 1400-an ya. Kita lihat di sini berapa? 1400 pas. 1400 pas ya. Nah, inilah cara penggunaan TDS meter atau ppm meter yang benar ya. Jadi pelarutnya memang harus air murni dan padatannya juga harus bisa tercampur di dalam air ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hormon tanaman yang beredar di pasaran itu tidak bisa diukur menggunakan TDS meter atau ppm meter. Karena itu akan menunjukkan angka yang tidak sebenarnya atau error. Jadi demikian penjelasan saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.